Halo, balik lagi di podcast gue. Dan kali ini gue akan nyetelin rekaman obrolan gue dengan salah satu teman gue yang tadi sore gak sengaja ketemu di GBK. Nah, cuman gue mesti disclaimer dulu di awal. Tadi itu bener-bener ketemu itu spontan. Gak pakai rencana, gak pakai janjian. Dan gue tidak ada persiapan. Cuman ya, akhirnya ya gue nekat aja, kita ngobrol. Walaupun dengan alat yang seadanya, dan pas kita mulai ngobrol itu tiba-tiba hujan gede. Jadi kebayang ya, lagi di GBK dengan gedungnya segitu gede, pantulan suara yang luar biasa, ditambah suara hujan besar, geluduk yang gak berhenti-berhenti, plus banyak sekali alay ngobrol-ngobrol ketawa-ketiwi di sekitar kita. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau mungkin kualitas audionya tidak optimal, tapi ya tadi gue pikir oke, ini momennya pas, ngobrolnya lagi asik, suasananya lagi asik, sayang nih kalau gua lewatin. Jadi ya yuk kita simak bareng-bareng. Ini gue barengan sama Mas Japra, panggilan akrabnya, nama aslinya entah siapa, gue nggak tahu ya. Kenal udah sekitar 7 tahunan, 7 tahun ya, 2014 kita kenal ya. 2014, lagi itu dia masih eskol banget ya. Kerjaannya hanya main handphone, ngecek dagangan dan lain-lain. Ya, nama asli lo siapa sih, Japs? Fajar. Hajar siapa? Barkah Fajar. Oh itu dia, Barkah Fajar. Gue nggak hafal nama lo, nama asli lo nggak hafal. Gue inget ada Barkah, ada Fajar, cuman gue nggak yakin kalau itu nama lo. Tapi kalau nomor rekening lo tersimpan dengan nama iya, itu lebih bagus. Itu bagus banget. Itu bagus banget. Iya, jadi ceritanya nih gue sama dia ketemu nggak sengaja. Tadi gue abis jalan, abis muter, abis ngerekam beberapa suara di keramaian. Terus tiba-tiba gue pengen ke GBK, gue datang lah ke sini, lagi jalan, tiba-tiba gue melihat status WhatsApp orang, program sehat, nggak tahu program sehat atau program laknat, lupa antara dua itu, pokoknya belakangnya at aja ya, belakangnya itu. Nah terus gue tanya, lalu di mana? Di lobi timur. Dan tiba-tiba dia sekarang ada di depan gua, lagi minum es timun, makan mendoan udah satu, masih ada mendoan gua sama bakwan 2 ya, Japs ya? Bakwannya 3. Bakwannya masih ada 3. Oh, maaf. Gua kalau hujan itu agak susah menghitung. Iya. Japs. Apa? Bentar dulu. Iya nih. Ya. Duduknya kenceng ya? Iyalah. Tapi kita harus berterima kasih loh sama hujan dan geluduk. Oh iya, sangat berterima kasih gue. Kalau nggak ada hujan dan geluduk kita nggak ketemu, kita nggak ngobrol. Ya. Jadi buat yang dengerin ini, siap-siap kalau sewaktu-waktu ada suara gemuruh, suara geluduk, kita akan ya noise-nya banyak lah ya, namanya nggak diniatin. Gue kebetulan bawa mikrofon 1, Japs. Lo ngapain di sini, Japs? Ya program sehat itu, jogging. Tapi tadi lo bilang jalan. Untuk pemanasan dulu. Iya, pemanasan dulu. Jogging. Oke, berarti nantinya habis pemanasan lo akan lari. Seharusnya seperti itu. Prakteknya. Kenapa lo nggak lari sekarang? Ya, karena tiba-tiba ketemu teman lama yang tahu-tahu nongol di GBK, disodorkan sebuah gorengan dan kondisi hujan, ya jadinya ya gimana ya? Ya kita makan ngemil dulu lah. Oke, siap. Oke, jadi udah berapa lama Japs olahraga, Japs, di sini di GBK? Kalau berapa lamanya, hampir setahun ya, mulai rutin gitu, karena juga nggak sengaja gitu. Oh, nggak sengaja, sama seperti obrolan kita sore hari. Oh iya, sama. Apa yang terjadi lagi itu? Kok bisa nggak sengaja tahu-tahu jadi olahraga? Ya jadinya pas tahun yang lalu tuh malam-malam tuh iseng-iseng aja pas nongkrong sama teman-teman gitu, buat tiba-tiba ide terpikirnya, yuk besok hari Jumat jogging. Ya akhirnya semuanya pada mau, tapi lama-kelamaan berkurang, teman-teman udah pada nggak mau udah tuh. Oh, dan tersisa lo sendiri ya? Tersisa lah gue sendiri tanpa pendamping. Ada pendamping terkadang. Ada pendamping tapi nggak mendampingin lari ya. Sekarang ada pendamping, Japs? Oh, ya ada lah. Oh, oke.
Jadi bawa berkah lah ya lulus S2 tuh ya. Ya bisa Ya. bisa bawa berkah. Enggak, jadinya sebelum lulus apa sebelum lulus? Sebelum lulus dia udah Iya. tertipu. Ya, Terus baru ikhlasnya pas setelah lulus ya Iya. nggak apa-apa lah. Udah telanjur basah tapi ya nggak apa-apa lah, ijazahnya S2 ya nggak apa-apa lah. Ya. tungtung. Aduh, Jap. Itu pas awal lo bilang kan rame-rame, berapa orang awalnya lo lari-lari di sini? Lari-lari kayak bocah. Dari kenyataan sebenarnya sih. Berapa orang awalnya? Itu sekitar ada 5 orang. 5 orang semua ya. Semut kadang. Ada semua. Itu teman dari mana itu lo nemu 5 orang bisa dibohongin? Lo ajak lari, lo ajak olahraga. Ya teman-teman nongkrong aja, teman-teman yang ada di sekitar gitu. Kebetulan ketemunya di kampus, lagi nongkrong di kampus. Oh, oke. Berarti teman kuliah? Iya, teman kuliah. Oke, teman Iya. kuliah. Oke. Nah, terus kok bisa mereka semua udah berhenti lari tapi lu tetap ada di sini? Apa yang memotivasi lu? Ya karena Kenapa lu masih lari? Kenapa? ya karena menurut gue udah telanjur basah gitu. Lah, kan kita lagi neduh ini. Oh iya, tapi maksudnya udah telanjur lah. Udah telanjur. Udah telanjur, jadi menurut gue sayang banget kalau nggak diterusin, apalagi pas sebulan tuh habis lahir tuh badan pegel-pegel, tapi kok didiemin malah nggak enak. Pas hari Jumat, tiap Jumat itu lagi jogging, lama-lama kok badan jadi enak. Akhirnya ya udahlah, sampai sekarang alhamdulillah konsisten. Berarti yang bikin enak lo tuh jogging ya? Jogging. Bukan yang lain-lain ya? Ada yang lain itu nanti. Oh, itu nanti. Itu kita omongin nanti di atas Oh, jam iya. 9 ya. Oke. Nah, Japs. Tapi selain badan jadi enak, ada manfaat lain yang lo rasain dari lari di sini? Oh banyak manfaatnya. Selain Pertama, mata lo sehat? ya itu mata gue sehat. Yang jadi kesel di mana, tapi pas kita lari di GBK itu menjadi fresh, pikiran menjadi plong, yang kesel sesaat itu hilang gitu. Jadi Kerjaan-kerjaan mereka preliminary itu lupa lah ya. oh iya lupa. Dengan itu lupa. Dengan Pak Yudis juga lupa lah gitu. Yudis. Oh, apa kabar Pak Yudis itu? Ya baik deh, kabarnya baik. Kabarnya baik ya. 2 minggu yang lalu ketemu dia tuh. Oh, ngapain ketemuan sama lo? Nawarin Vespa dia? Vespa salah satunya juga. Salah satunya nawarinnya. Vespa ya. Oke. Ya, nggak apa-apa lah. Nanti lo habis ketemu gue lo nawarin rumah ya. Oh iya bisa. ya. Dikirimin aja itunya. Lebar luasnya aja. Oke, Japs. Nih, tapi lo itu setahun terakhir rutin tuh tiap minggu tuh? Ya rutin. Tiap minggu? Tiap pasti, minggu. hampir pasti ya? Hampir pasti. tiap Kecuali minggu. ada aral melintang, enggak Ya, ya? enggak. Ya, Tapi seperti ini nih. seperti ini. Ah. Oh, tapi ini kan lo udah niat, itu makanya lo udah iya, nyampe di sini. Iya. Tapi berapa kali lo kejadian kayak begini? Mau lari, tapi terjebak sama gorengan dan gak jadi lari. Baru kali ini. Kali ini. Lo muka lo nggak enak banget ngomongnya. Kesannya gue bawa sial gitu. Enggak sial lah, tapi kenikmatan juga sih. Oh ya, kenikmatan. Neduh hujan-hujan. Hujan-hujan ya. Lo bayangin kalau gue ketemu gue lo hujan-hujan gitu. Jadi kambing conge. Kambing conge. Itu dari bahasa lo gue udah bisa nebak sih umur lo berapa ya? Masih muda lah, sekitar 29, 30. Baru lulus, Iya, baru lulus S2 kan? Mantap. Iya. Oke, Japs. Ini lo kan setahun terakhir lari rutin dan lo niatnya buat bikin badan sehat. Iya. Tapi kadang nih gue termasuk jarang ke GBK, tapi Iya. kalau gue perhatiin tuh banyak yang lari di GBK, jalan di GBK, tapi kostumnya kostum mall gitu, atau ada ya kostum olahraga tapi kinclong banget kostum olahraganya gitu. Jalannya santai, ketawa ke TV. Itu kalau pendapat tuh sama teman-teman yang apa ya, itu berarti olahraga sosial mungkin ya. Ya. Gua nggak tahu bahasanya apa, olahraga sosial itu apa pendapat lo tentang teman-teman yang melakukan olahraga sosial? Ya sebenarnya sih kalau menurut gue sih apa ya, ya wajar-wajar aja sih gitu. Hitungannya mereka ingin eksis, ditaruh di media sosial agar kelihatan wah gue tetap ikut olahraga, badan menjaga sehat. Tapi pada dasarnya sih ya mereka hanya
santai-santai aja gitu. Jadi Tapi kan sebenarnya nggak apa-apa ya, nggak dosa ya. dong enggak. Apa? Itu salah satu tambah semangat juga sih buat gue. Oh. Khususnya ya. Tapi ini kalau podcast lo didengerin, ini obrolan kita didengerin sama cewek lo, ini nggak apa-apa, cewek lo denger. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak boleh posesif ya. Belum tentu berjodoh ya. Hati-hati omongan doa. Iya lo. benar. Tapi ya kadang begitu. Belum tentu, jadi ya nikmatin aja lah. Nikmatin aja ya. Selagi bisa dinikmatin ya kita nikmatin. Ya, nah tadi lu bilang kan kalau setahun lari ini yang tadinya lo serombongan itu berlima, sekarang Iya. tinggal lo sendiri. Nah, gue mau nanya nih, kebalikannya, selama lo lari di sini setahun, ada nggak lo dapet teman, kenalan sama teman baru? Atau malah cewek lo kenalannya di sini? Berhasil lo bohongin di GBK? Ya untuk setahun ini sih nggak ada, tapi terkadang ketemu teman lama ya. Nah, terus teman-teman yang nggak sengaja Petir, bentar. nggak jadi. Nggak jadi. Petir yang jadi itu. Dikit. Banyak. Jangan bercanda sama alam semesta. Iya. Lo meledek dikit, gua kasih banget. Anjay petir. Oke, petirnya lewat. Bro, hijau. Iya. Hijau. Itu salah satu goncangan tuh. Jangan. Itu cowok ya, Iya. perempuan cowok itu bukan cewek. Tadi sampai mana kita? Oh iya, setahun terakhir kan lo teman-teman lo menghilang nih dari 5 orang jadi tinggal 1. Kebalikannya lo ada nemu teman baru nggak? Lo bilang kan papasan sama teman lama. Tapi teman baru itu dapet nggak? Teman baru tuh nggak ada, kalau dapat di GBK nggak ada. Setahun lari di sini nggak dapet? Nggak ada. Yang beneran lo? Beneran. Gua kesini setahun terakhir tuh 3 kali coy. Waduh, kok bisa? Nah caranya gitu. Hah? Gua yang hari ini aja nih, gua baru setengah jam di sini. Gua udah kenalan sama orang baru. Gua tadi kenalan sama mbak-mbak mas-mas di dalam. Oh iya, Ngobrol. iya, ngobrol. Karena ngobrolnya jual beli ya. Enggak, gua ngobrol apa kabar mbak, sehat mbak. Gimana rasanya kalau banyak yang nongkrong tapi nggak ada yang beli? Mangkel. Mangkel. Tadi kalau dia jawabannya adalah nggak apa-apa sih mas, kita happy aja kan, ini bukan barang kita. Gua nggak bakal beli ini sekarang. Kita nggak bakal duduk sambil ngunyah. Nggak ada itu gorengan bakwan. Nggak ada. Ya. Ini karena gua nggak reak aja membanya itu. Itu. Nah, terus kalau gua termasuk teman lama nih, hitungannya ketemu gue. Iya, teman lama lah. Teman lama. Cuman ketemu teman lama, nggak dapat kenalan setahun sampai Nggak setahun. ada, Nyaringan. nggak ada. Karena fokus gue ya hanya untuk olahraga semuanya gitu, program sehat. Program sehat. Tapi kalau ada yang bisa kenalan ya kenapa enggak? Oh. Berarti gak ada yang bisa kenalan setahun terakhir nih? Nggak ada. Lo PA banget sih. Karena fokusnya bukan buat kenalan gitu. Oh. Fokusnya ya hanya untuk program sehat aja, jogging. Kalau bijak ya, berarti kalau kita fokus itu mau ngapain juga nggak bakal ke distract ya. Bisa. Bisa. Ya contohnya seperti ini. Jadi intinya lu tuh fokus apa nggak bisa dapat kenalan? Gua nggak ngerti nih. Lu bilang fokus, lu bisa, tapi bilang nggak ada kenalan. Tergantung kondisinya. Kalau umpama ketemu teman lama nih, kita bisa ke distract. Oh yaudah duduk aja dulu, apalagi disediain makanan. Ngapain lu bahas teman lama? Gue nanya, lu setahun ini nggak ada teman baru itu emang beneran nggak bisa dapet? Ngapain lu bahas teman lama? Enggak, maksudnya emang nggak bisa. Fokusnya tuh untuk jogging. Gitu. Jadi emang nggak mau kenalan? Nggak mau. Bukan nggak bisa? Bukan nggak bisa. Tapi bisa? Kalau ada niat bisa. Kalau ada niat. Tapi karena niatnya emang hanya untuk jogging dan program sehat, ya sudah. Kita nggak ada niat-niat untuk yang lain. Ini Pan, ini kalau lo ada cermin ya, ini antara jawaban lu sama muka lu tuh nggak Nggak sinkron ya. gue dengernya sih iya bener gitu. Tapi ngeliat muka lo itu gue nggak percaya. Lah, lu kan enggak. Kalau muka lo sekarang gue foto, gue rekam ini gue masukin. Kalau di podcast nggak ada mukanya kan ya? Nggak ada. Susah. Kalau aduh, gue foto dulu lah muka lo lah, nanti jadiin ke apa podcast lah. Oke. Nah, apa namanya? Ya. Menarik juga ya Mas Yap ya. Ayo sambil dimakan, sambil dimakan, diminum. Nah, tadi udah Pasti makan. lagi. Bakwan belum. Santai dulu. Nggak lama-lama. Buncit juga nih perutnya.
Kita lanjut lagi ya setelah sepotong mendoan dan sepotong bakwan. Mas Jabs, Iya. kan tadi lu ngomongin soal kesini tuh sebenarnya tentang fokus gitu. Kalau Iya. udah fokus ya udah aja. Ini andai kata kita akhiri perbincangan di sini, terus gua cus, lu akan lari lagi. Iya. Seriusan? Ya iyalah. Emang udah jadi Jumat tuh harus olahraga lah. Oh, luar biasa ya. Berarti gua di sini jadi pengganggu dong sebenarnya. Iya, salah satunya. Setan kamu. Balikin bawaannya. Tapi emang udah apa ya? Ya itu apa sengaja kan ketemu di sini ya mau gimana lagi. Ya gimana ya, sedih juga gue jadi pengganggu, cuman gue senang juga sebenarnya ketemu lo, tapi ya gimana. Oke, Jabs, kalau gue cus lo bakal lari lagi. Biasanya lo lari berapa putaran? Gue tuh biasanya 2 jalan atau 3 jalan, 3 lari atau 2 lari. Kombinasi ya. Iya. Jadi total sekitar 4-6 putaran. Iya, 5 sampai 6. 5-6 putaran. Oh iya, maaf, salah gue ya. Iya. Maaf. Kalau ngobrol sama orang S2 emang nggak boleh salah. 5-6 putaran. Itu capek nggak tuh? Ya lumayan sih. Capek? Lumayan. Ya capek. Terus malam udah gempor, nggak bisa gerak. Masih tetap bisa gerak, tapi paling ya nggak banyak. Cuma kebanyakan duduk dan makan lagi. Makan lagi, ngemil lagi. Iya. Oke, setahun tiap Jumat lari 5-6 putaran. Iya. Sendirian. Iya sendirian. Enggak, kadang ada yang ikut, Kadang ada yang ikut. kadang enggak. Oke. Seperti itu, Pak. Hebat ya. Menurutku itu hebat. Gue dulu kan juga waktu awal pandemi gue sempet lari tuh, olahraga kan. Gue rutin jalan sih ya, bukan lari. Iya. Gue jalan tiap pagi. Cuman ya jalannya lumayan cepet lah, pace-nya itu 9-10. 9 menit per kilo. 9 menit per kilo. Iya, 9 menit per kilo. Atau apa? Pace-nya itu biasanya gitu gimana sih? Iya, 9 menit per kilo ya. 9 menit gitu loh. Nah iya, gue jalan gitu. Cuman ya kadang tuh gue kalau ada kerjaan, terus ada kesibukan dan lain-lain tuh ya gue gampang aja gue bilang enggak, gue nggak mau nggak jadi atau gue males atau nanti gue mesti mandi sementara gue mesti ini. Lalu itu lo ada tips nggak bagaimana menguatkan niat, Jabs? Untuk menghilangkan rasa malas gitu. Iya, ada tips nggak? Ya, tips itu sih sebenarnya sih gue nggak ada ya, karena kebiasaan kali ya, udah termindset di pola pikir atau dalam otak. Ya udahlah, gue Jumat tuh mau gimana pun lari, atau meskipun dalam hujan tapi dalam ruangan gue harus ada gerakan, entah itu push up, entah itu apa. Yang penting Jumat itu harus olahraga lah, mau jogging mau apa gitu. Jadi udah apa ya ngalir aja lah gitu. Berarti harus dijadikan kebiasaan. Tadi kata lo nggak ada tips itu? Ya kalau tips yang khusus sih nggak ada. Ya. Nah itu cara lo menjadikan kebiasaan itu gimana, Jabs? Mampus lu gue. Biasanya ya udah, pokoknya tiap Jumat lari, tiap Jumat hujan atau apa gerak, entah itu di rumah entah itu di mana, yang penting ada pergerakan. Yang penting Jumat tuh harus program sehat. Jumat program sehat. Program Jumat sehat bersama Jabs. Wah, itu Jabs tuh. Ada rencana dijadiin program nasional, gerakan nasional? Oh enggak ada. Udah gini aja. Lo aja. Gitu. Terus kalau lo tiba-tiba nih tidak bisa menjalankan program Jumat sehat, itu lo merasa berdosa, bersalah nggak? Ya kayak ada yang kurang aja. Ada yang kurang. Habis itu lo sholat tobat tapi? Enggak, cuma berwudu aja menghilangkan alas kecil. Enggak pakai, dosanya enggak terlalu gede. Cuman wudu doang ya? Wudu aja cukup ya? Gitu. Oh iya. Ini kalau didengerin ulama kena nggak nih? Nggak tahu juga. Oke, jadi para pendengar, Jabs itu karena ini udah jadi kebiasaan, kalau dia nggak lari katanya berasa ada yang kurang. Ada yang kurang. Dan untuk mengobati kekurangan itu, rasa bersalah itu, maka dia wudu. Ya. Oke, wudu. Menarik. Nah, terus kan lo bilang kalaupun nggak lari pokoknya Jumat sehat lah, harus bergerak di mana kalau nggak push up, kalau nggak sit up, kalau nggak squat jam. Ya bisa itu. Squat jam masih ada nggak sih? Squat jam itu kayaknya olahraga tahun 80-an. Lama aku kayaknya orang-orang tua terdahulu.
Ya, Scott Jam udah nggak ada kali ya, udah dihapuskan dari muka bumi ya. Scott Jam, ada yang tahu Scott Jam nggak di sini? Mas Yudis kira-kira tahu Scott Jam nggak ya? Tahu itu kayaknya Mas Tahu Yudis. ya. Dia kalau di cut disuruh Scott Jam mulu kan. Dari mana? Dari Ciawi sampai Gunung Gede. Scott Jam bawa ransel. Oke. Nah, pernah lo pada saat hari Jumat lagi ada di luar kota gitu? Untuk ini belum pernah sih, untungnya belum. Setahun ini nggak pernah hari Jumat ada di luar kota. Nggak Perasaan sering jalan-jalan, gue lihat status lagi ada di mana. Enggak, gitu. itu jangan-jangan. Bikin dosa B. Itu malam jalannya. Oh, malam Jalannya. setelah bergerak ya. Setelah bergerak. Oh, iya. Kota A, kota B gitu. Nah, kan kalau habis nggak olahraga berasa ada yang kurang lu wudhu. Kalau habis melakukan dosa A, dosa B lu wudhu juga. Bertobat itu tobat ya. Evaluasi diri apa nih? Kenapa gitu ya? Coba contoh dosa yang pernah lo lakukan. Banyak. Udah, jangan bahas dosa ya, nanti Iya. gue inget dosa. Nah, pertanyaan berikutnya nih, kita akan bergeser jauh dari olahraga. Ini pertanyaan yang gue penasaran, pengen gue tanyain ke lu sejak beberapa bulan terakhir. Cuma ya karena baru ketemu sekarang kan, jadi gue bisa nanyain. Ya, tolong dijawab. Tapi lu harus janji lu akan jawabnya jujur. Iya. Jawab. ya. Selagi bisa gue jawab, Iya. Bagaimana perasaan lu setelah Siskae tertangkap gitu? Wah. Kalau masih punya motivasi hidup? Oh ya, karena gue tau lu penggemar Siskae banget kan. Siskae-nya 3. Bagaimana? Karena dari dulu kan selalu gue tawarin kerjaan tuh. Kerjaan ini enggak. Dan baru diterima tuh beberapa bulan lalu bersama dengan Siskae ditangkap gitu. Lu baru mulai menerima kerjaan dari gue, dari Asep itu. Enggak. Ya kalau menurut gue Bagaimana dampak ditangkapnya Siskae-nya 3 itu terhadap hidup lu? biasa aja sih. Tapi emang salah satu. Tapi muka lu gak biasa, men. Iya, makanya tadi gue jawab. Itu salah satu. Ya gimana ya? Fenomenal juga sih gitu. Pernah ngikutin beritanya gitu. Oh ternyata Beritanya doang lo ikutin. ya beritanya. Tapi Postingannya enggak. postingannya jarang karena ngeblur, di blur. Kalau mau itu katanya harus beli gitu. Yang benar. Benar. Benar itu. Benar. Bukannya di komunitas lo itu ada jaringan yang bisa mendapatkan kualitas full. Ada kayak begitu tuh ada, tapi ya buat apaan? Cuma bisa merasakan, kita udah nggak pernah kecil lagi, harus merasakan gitu loh. Bukan menghayalkan. Bukan menghayal, harus kita merasakan. Tapi ada rasa sedih ketika dia ketangkep, jadi heboh, jadi semua orang tahu. Kalau dulu kan cuma kalangan tertentu yang tahu ya. Sekarang jadi semua orang Jadi tahu. semua gitu. tahu. Jadi ya booming juga pada saat itu ya pas ketangkep. Kok kita? Kenapa lu bawa gua? Ya mungkin lu juga ngikut gitu ngeliat ininya. Gue dengernya pas lu ceritain di cerita Rizky. Saya pas hujan-hujan juga itu juga hari Jumat. Iya. Jumat. Jumat ini sakral kayaknya. Jumat sakral, Jumat berkah. Oke. Tapi menurut lu nih setelah Siskae tertangkap akan ada Siskae part 2, part 3? Siskae lain? Mungkin ada. Mungkin ada. Yakin mungkin ada. Karena tadi lu bilang ada yang lain. Iya, mungkin ada. Mungkin ya banyak lah. Ternyata gimana ya? Itu berjamur sepertinya. Menjamur gitu. Nah, Kalau lu bisa ngomong gitu berarti lu sudah dapat info dong. iya, ternyata di timeline medsos yang itu ternyata wow. Oh, patah tumbuh hilang berganti. Iya, patah Gugur satu, tumbuh 1000. Tumbuh 1000 gitu. Tapi ya itu sebagai ini aja sih, hiburan gitu di saat stres, di saat apa gitu. Kalau yang lainnya mah nggak tahu ya. Karena ada yang malu-malu gitu. Ya kan, ya tiap orang beda-beda Iya. lah ya. Ada yang kalau stres itu sholat sunnah. Ada. Sholat tahajud malamnya. Terus ada juga yang malam-malam buka sih sekarang ya, ada juga. Banyak tanpa tahu. Menyedihkan sekali ya. Jadi ya. Tapi beneran gue perhatiin itu sih. Lu mulai ngerjain job-job itu pas dia ketangkep kan. Itu kayak lo apa ya? Sebagai setan jalanan tuh kehilangan jati diri pasti. Kehilangan motivasi. Peluang ketemu tuh menipis. Ya, tapi susah. Bentar, pengumuman.
belum mulai. Daerah ya. Padahal Kamis udah tuh. Oke, siap. Iya. Tadi apa susah? Kan lagi ngomong apa sih kita tadi sebelumnya? SKE tuh. Kenapa? Katanya setelah tertangkap gue baru menerima job. Iya. Kan selama ini lu nolak, coy. Ya karena selama ini nggak bisa apa ya, kurang greget dengan job yang pada saat itu diberikan gitu. Oh, apa bedanya sama yang sekarang? Job yang sekarang diberikan kan itu sama seperti yang tahun lalu ditawarkan. Nah, kalau bedanya sekarang gue lagi butuh duit. Gue kira bedanya sekarang nggak ada sih sekali. Jadi gue bisa fokus. Gue butuh duit deh, karena yang lainnya menurun sejak pandemi ini gitu. Jadi mau gak mau gue harus. Tapi ya, pandemi udah 2 tahun dan lu udah 1,5 tahun ditawarin nolak mulu. Kenapa baru sekarang? Ya itu pas 1,5 tahun itu kemarin masih bisa itu nanya masih bisa survive lah. Tapi pas setelah lulus melihat kondisi yang ini, wah kayaknya nggak bisa begini-gini aja nih. Jadi butuh apa yang harus bisa jadi pendapatan dari ini yang lain gitu. Sip. Ya, memang zaman sekarang harus selalu ada backupan. Iya, seperti Kan itu. tergantung dari satu kantong. Benar-benar gue setuju. Ya kalau gitu ya doain lah jobnya ada terus Wah, ya. amin. Harus ada terus lah, biar gue juga ikut. Bantuin jualan lah. Ya apa gitu. Hah? Jualin rumah gua, Bisa. jualin Vespanya toples. Vespanya toples. Vespanya nganu Bapak yang nggak satu. pernah ditengok. Untung dia nggak ketemu gua lagi gitu. Kalau yang itu gua ampol. Ngaco. Gua udah pusing. Toples juga langsung heboh ke rumah gua. Aduh. Oke. Nah, Mas Japs. Nih ngomongin kan gara-gara pandemi kita jadi terlempar semua ya. Iya. Ya ada positifnya, ada negatifnya. Ya salah satu yang positif mungkin kita semua bisa lebih sehat. Iya, Jadi benar. sempat olahraga. Gue juga jadi sempat mengeksplor minat-minat gue Iya, yang lain. yang tertunda ya. Yang tertunda. Ya kayak ini gue nih bikin podcast. Gue udah setahun punya podcast. Setiap kali ada kerjaan podcast gue lepas. Oh. Setiap kali ada podcast gue lepas. Jadi nggak konsisten. Iya. Nah, ini kan kayaknya ya gue nggak Iya. tahu benar enggak nih pandemi hampir berakhir. Ini Alhamdulillah kalau gitu. ya, amin ya. Iya, Amin ya. amin. Mau naik kereta, naik pesawat nggak usah pakai Dah, tiket. iya. Tiket. Mau sholat Jumat sekarang udah nggak khawatir. Tadi Nah, pagi udah diumumin tuh iya. kan, Papua yang baru udah bisa rapat-rapat. Bisa rapat semuanya. Gitu. Tapi tetap pakai masker kan. Iya Iya. pakai masker tetap. Ngomong-ngomong gue baru inget nggak pakai masker ngadepin lo gitu tutup handphone. Nih kalau pandemi ini berakhir, apa yang mau lo lakuin berikutnya? Ya terkait kerjaan atau karir atau jalan hidup lo mau ngapain? Ini karena pandemi 2 tahun ini kan bikin banyak orang mikir ya, menentukan kembali jalan hidupnya. Kalau lu mau ngapain? Kalau pandemi berakhir, udah ada yang lu niatin? Kalau pandemi ini berakhir, doa gue nih ya, pandemi ini berakhir, Vivi itu dapat kerjaan biar bisa keluar kota dan gue ikut. Ikut ya, Ikut. keluar kota. Masa itu doang? Ya untuk saat itu ya itu, kalau pandemi berakhir Vivi mau ngapain lagi? Karena kan proses itu kemarin kita udah kehilangan tuh. Oh iya. Iya nggak, kehilangan momen yang biasanya ada kegiatan atau apa, tapi tiba-tiba jadi lewat online kayak orang bodoh aja kita. Nggak berinteraksi. Pengumuman lagi nih. Iya. Risiko nggak punya studio. Tapi lebih enak gini sih. Ya, lanjut Iya. lagi. Ya, berarti setelah pandemi berakhir lo ingin memenuhi kembali periuk yang Iya. mengering ya di Mengering. pandemi ya. Bener. Makat ya. Lu kan mau nanya gue pas pandemi berakhir lu mau ngapain? Gue pikir lu masih mau nanya dulu, setelah itu baru. Oh iya. Gak apa-apa, gue kasih kesempatan lu nanya deh.
Ya, gue nggak ditanya. Iya, Tapi apa gue pengen ngomong aja, gue pengen Iya. ngomong. Kalau gue habis pandemi kelar, Ngapain? ya, yang pasti gue pengen kerja offline lagi. Gue pengen keluar rumah, gue pengen ketemu klien, meeting, ngobrol, bikin program, tapi offline. Karena gue asli, gue juga walaupun gue pinter tapi gue ngerasa bego. Ya kan? Gue ngerasa bego sama pandemi. Kepercayaan diri gue itu juga ngedrop abis gitu dalam membuat program itu. Itu jadi gue kalau pandemi dan gue tapi moga nggak ada klien yang dengerin ini podcast ya gue rela lah honor gue dipotong, yang penting gue bisa offline gitu. Kalau ada orang yang kalau pandemi berakhir enggak, ayo pengen tetap online aja. Ya rata-rata ibu-ibu kan begitu. Kalau gua enggak, gua pengen kalau pandemi berakhir gua pengen keluar rumah. Iya benar, keluar rumah, jalan, ada kegiatan, udah deh enak gitu. Jadi hidupnya itu normal lah. Normal lagi, nggak usah pakai masker. Nggak usah pakai masker. Tapi kalau buat transisi itu juga nggak apa-apa. Yang penting bisa interaksi lah. Karena dia kan 1,5 tahun kebelakangan tuh udah nggak jelas hidupnya. Ya gue bukannya nggak bersyukur ya selama pandemi masih dapat kerjaan dari Payaset gitu. Cuman beneran deh gue ini misal nih kalau gue gini nih ada kerjaan online dengan angkanya X, ada kerjaan offline dengan angkanya ya nggak setengah banget sih, nggak setengah banget, anggap 80% atau 70% dari X gitu. Gue kan pilih yang offline karena yang offline itu bikin gue lebih hidup. Itu hidup, gaya hidup lu banget tuh. Ya maaf ya para pendengar, ini gak jelas hanya banyak ngomong. Dari tadi tuh gue udah merencanakan mau nanya A, mau nanya B, lihat muka dia belok semua pertanyaan gue. Memang itu jangan dibikin terpacet-pacet banget. Ya dong. Pak diminum nih Pak. Oh iya. Nah ini Mas Jab lagi minum es timun serut. Iya. Sama selasi. Oh, suara pasiknya kedengeran nggak tuh? Kayak ASMR dong. Pasiknya dikresek-kresekin dekat sini dekat nih. Anjay. Lo kayak alay-alay yang berjam-jam nonton YouTube. Hanya dengerin orang makan mie sambil ngecap. Ceplok. Oke, mantap. Nih, ya, gue nggak tahu sih Jab sama lo gimana. Apa kalau setelah lu ketemu gue lu jadi jijik atau lu akan wudhu setelah ketemu. Tapi gue salah satu yang bikin gue kenapa gue pengen kerjaan balik ke offline, ketemu klien, ketemu tim gue offline adalah ya kayak gini, bisa ngobrol, bisa bercanda. Ya bukan berarti di online gue nggak bisa ngobrol, nggak bisa bercanda. Kurang aja ya. Iya. Energinya nggak dapet gitu, ketawanya dapet, tapi begitu selesai ya udah kelar gitu. Tapi kan kalau kita ketemu kan itu nggak cuma mendengar dan melihat ya. Kalau online kan dia cuma mendengar melihat ya udah. Kalau ketemu langsung kan bisa basah, cipratan droplet gitu. Lo ketawa nyiprat muka gua. Gue sih kayaknya gue nanti malam tidur akan happy nih habis ketemu lo aja. Gila, gak membawa kebahagiaan buat orang lain. Enggak juga, Bambang. Maksudnya gue mendapatkan energi dari ketemu orang gitu. Bahagia ya adalah senengnya tuh. Gue ketemu anjay, gue sebagai orang yang kuliah aja nggak lulus ya bisa ketemu panutan, idola, senior. Malah yang lulus ini yang ikut kerja yang nggak lulus. Wah enggak, kan ya sih bosnya. Pendirinya. Tapi ini buat yang dengerin ya, buat yang nggak kenal Mas Jabs. Ini Mas Jabs ini adalah penemu lip sync. Anjay, pengumuman lagi. Bentar. Minum lagi. Bunyiin lagi dong, diseruput di dekat mikrofon. Oke. Nah, Mas Jabs ini penemu lip sync.
Kalau lip sync nyanyi udah biasa coy. Lip sync olahraga. Jadi lagi itu di tahun 2013. Oh, berarti kita kenal dari 2013 bukan 2014. 14. Oh ya, iya. pokoknya 13 14 Iya, lah. Itu kita pernah ada ikut satu kegiatan bareng lah. Kegiatan peningkatan kapasitas buat satu komunitas tertentu gitu. Nah, kegiatannya nginep tuh 2 hari atau 3 hari gue lupa, tapi gue inget banget di hari kedua itu pagi hari sekali sebelum mulai aktivitas itu peserta mesti bangun pagi dan mesti olahraga. Nah, yang mesti mimpin olahraga ini ada satu temen gua, gondrong serem. Gondrong. Gemuk. Gua mau nerusin kalimat berikutnya takut dosa. Takut bininya denger juga, takut disuin gua. Ya ada teman gua namanya Mr. W. Mr. W itu dia didapat tugas dari bos kita itu bos kita pada saat itu untuk lu pimpin olahraga ya, lu pimpin olahraga, pokoknya bapak-bapak ibu-ibu itu lu ajak olahraga. Oke. Nah, ini pemalu, dia olahraga ngerti gitu loh, pemanasan dari leher, dari ujung rambut sampai ujung jempol itu dia ngerti, tapi dia nggak bisa ngomong. Alhasil dia minta tolong sama si Jabs ini. Ya, ketawanya jam. Ada yang cerita dah. Jangan. Apa yang dia lakukan? Apa yang dilakukan oleh si Wei ini? Ya, yang dilakukan oleh si Wei ini dia hanya diam di depan pada saat itu, di depan peserta nggak ngomong, tapi gue yang ngomong. Iya. Jadi si Wei itu olahraga, dia yang gerakin leher. Ini Mas Jabs yang ngomong. Oke, lehernya Bapak Ibu ke kanan 8 kali. Nah, si Wei-nya itu gerak. Si Mas Jabs ini di belakangnya tersembunyi pakai mikrofon, dia yang bunyi. Nah, lo bayangin di dunia mana ada pemanasan senam pagi itu pakai lip sync gitu. Nyanyi lip sync mas sering ya kita denger gitu. Dari zaman dulu tahun 60 70-an itu udah ada nyanyi lip sync gitu. Tapi olahraga senam pagi lip sync itu gue baru denger. Dan bukan baru denger, gue ngeliat di depan mata kepala gue si anjing. Model baru itu. Model baru ya. Tapi sukses lah gitu. Ya, sukses. Semuanya happy. Iya, semua happy. Bukan semua happy, semua ketawa. Bukan semua happy. Lu harus bisa bedain orang happy sama orang ketawa. Ya, ketawa happy juga sih ya. Ketawain sesuatu. Jadi pada saat itu adalah semua timnya itu, semua tim organisasinya ya kita semua ketawa lah ngeliat ini olahraga dari mana gerangan. Itu terbaru itu. Terbaru ya. Oh, ngomong-ngomong si Wei kemana sekarang? Wah, bunyi nggak di grup? Kadang bunyi, Kalau bunyi apa dia? Ya udah gitu paling sama nyawatannya dengan Pak I. Oh iya. Ya udah nggak bahas dia, nggak usah bahas dia. Kalau lo denger ya. Enggak, gue nggak bahas lu, nggak ngomongin lu. Kita harus fokus kalau kata Mas Jam. Niatnya ngobrol, bukan ngomongin lu. Lelah ngomongin lu. Percuma, lu ada di depan muka aja dikasih tahu bebel, gimana nggak ada ngomongin, nggak ada gunanya. Anjay, dia puas banget ketawain lu. Saya emang Pak I itu. Untung Pak I ya, bukan PA. Kalau PA beda lagi. Ya beda. Emang lu berani ngatain dia PA? Enggak. Kan lu paling senior di sini. Oke, Mas Jabs. Kalau gitu, kayaknya nih kalau misalkan tiap Jumat kesini, gue tiap Jumat kesini kita ngobrol lagi boleh juga. Oh boleh. Tapi kita sesuaikan jam agak malam kali ya. Olahraga. Jadi ketika lo olahraga, gue makan dulu di FX. Wow, boleh. Kan lo kelar olahraga kita ngobrol. Lu jangan makan, nanti gue ngobrol siapa kalau lo makan. Ya ngobrol sambil makan aja. Seperti ini aja. Kayak ASMR lagi dong kayak awal gitu. Ya. Oke, guys, Mas Jabs, thank you. Oh iya sama-sama Pak. Terima kasih sudah berkenan membatalkan. Enggak membatalkan. Tapi lu bilang gue mengganggu tadi. Lu sakit hati loh. Lu bikin gue sedih banget. Walaupun gue
seneng ketemu lu gitu, kita ngobrol, tapi gua akan kepikiran tuh, anjir gue bikin orang nggak bisa melakukan sesuatu. Gue tuh kalau tahu gua anjay ya ikut tahu pencemar, gue tuh kalau tahu gua membuat orang lain tidak bisa berkarya, tidak bisa produktif, itu gue sedih banget, Japs. Enggak, kan kondisinya lagi begini juga, hujan. Gitu. Dan emang udah alam itu, udah alam semesta tuh emang harus, ya udah lu Japs, lu ketemu Ponco nih, Pak Ponco di sini nih, ini hujan begini, lu dapat makan, bisa podcast bareng kan gitu. Ya udahlah, udah apa ya. Dan akhirnya memang ternyata habis maghrib ini udah jogging. Kita sholat maghrib dulu. Nanti pas balik aja kan Isa jam 7:30. Jadi masih ada waktu lah. Iya, amin. Amin, saudara-saudara, amin. Haleluya. Astagfirullahaladzim. Udahlah, kalau begitu. Nanti minggu depan kita jajan lagi ya. Siap. Oke, sip. Gitu. Thank you, Bapak, Ibu, saudara-saudara, hadirin yang budiman. Terima kasih sudah mendengarkan keabsurdan kami. Mohon maaf juga kalau kualitas suaranya tadi, jadi gue karena nggak niat ngobrol sama dia, bawa mikrofon cuma satu, lagi mau mulai ngobrol tiba-tiba hujan. Karena udah mulai ngobrol juga nggak enak kan ya kalau dipotong. Gue baru inget kalau gue bawa windscreen di tas gitu, jadi baru di setengah jalan dipotong. Cuman ya nanti coba diedit, kalau ternyata yang tadi lo dengerin itu enggak, itu gue mohon maaf lahir batin lah ya. Iya. Ya. Oke, Mas Japs, kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan. Hari ini lu jangan lari dulu, temenin gua ngobrol. Oh iya. Ngobrol yang disensor, yang nggak direkam. Iya, benar. Oke, terima kasih buat yang udah nyimak. Assalamualaikum. Tuh.